tidak sih apa itu burung bangau? Burungnya punya putih. Pintar, apa lagi? Bisa terbang. Pintar sekali. Lalu paruhnya Panjang. panjang. Anak-anak, burung bangau itu biasanya hidup di mana ya? Ada yang tahu? Di darat. Di darat. Di darat itu di mana? Di sawah. Biasanya bangau itu hidup di sawah. Di sini Bu Firly akan bercerita tentang Raja Bangau. Anak-anak mau dengar tidak? Mau. Mau dengar tidak? Mau. Oke, let's go. Pada zaman dahulu kala, di kota Baghdad, negara Arab, hiduplah seorang raja muda yang bernama Raja Qasid. Raja siapa anak-anak? Qasid. Pintar sekali. Suatu hari, seorang saudagar datang ke istananya dengan membawa sebuah peti penuh barang berharga. Bersama Perdana Menterinya, Raja mengambil peti itu. Raja menemukan sebuah buli-buli berisi bubuk hitam di dalam peti itu. Di samping itu, ada secarik kertas yang berisi tulisan dalam bahasa kuno. Dalam bahasa apa? Kuno. Kuno. Apa kegunaan buli-buli itu, saudagar? Kata sang raja. Hamba mendapatkannya dari saudagar lain, dan hamba benar-benar tidak tahu benda apa itu. Jika yang mulia ingin membelinya, hamba akan menjualnya dengan harga yang sangat murah. Karena penasaran, sang raja pun membeli buli-buli itu. Setelah saudagar pergi, raja memanggil seorang cendekiawan yang sangat terkenal di kota Baghdad. Raja pun berkata, "Ku dengar kau sangat terpelajar dan tidak ada satu bahasa pun yang tidak kau mengerti. Coba bacakan surat ini untukku," kata sang raja. Cendekiawan itu menatap kertas itu sangat lama, lalu berkata, "Jika seseorang menghirup bubuk ini dan mengucapkan kata mutabor, dia bisa berubah dirinya sendiri menjadi hewan apapun yang dia inginkan." Anak-anak, tahu tidak apa itu kata mutabor? Tidak tahu. Kata-kata mutabor itu kata-kata sejenis mantra yang bisa merubahnya menjadi sihir. Tahu sihir? Tahu. Oke, kita lanjut ya. Kalau dia ingin menjadi manusia kembali, dia harus membungkuk 3 kali ke arah timur dan mengucapkan kata mutabor. Kata apa anak-anak? Mutabor. Pintar. Tetapi orang itu tidak boleh tertawa ketika mereka menjadi hewan, karena dia akan segera melupakan mantranya dan tetap menjadi hewan untuk selamanya. Mendengar hal ini, jantung sang raja pun berdebar sangat kencang, berharap dia dan Perdana Menterinya bisa berubah menjadi seekor hewan. Hari berikutnya, sang raja bersama Perdana Menterinya pergi meninggalkan istana pagi-pagi sekali. Mereka ingin kemana ya anak-anak kira-kira? Tahu. Tidak tahu. Kita lanjutkan ya. Mereka mencari hewan untuk menguji sihir itu, tapi tidak bisa menemukan hewan seekor pun. Tak sengaja, keduanya sampai di kolam tempat para bangau berkumpul. Kalau kita menjadi bangau saja ya, sang raja pun mengangguk. Tahu mengangguk? Nggak tahu. Mengangguk itu mengiyakan. Oke? Oke. Baiklah, mari kita dengarkan bangau-bangau ini. Mereka berdua segera menghirup bubuk itu dan mengucapkan mantra. Mantra apa anak-anak? Mantra apa tadi, hayo? Mutabor. Dengan suara yang sangat keras. Dalam waktu singkat, kaki-kaki mereka memendek dan berwarna merah. Sepatu mereka pun menjadi kaki bangau. Tangan mereka menjadi sayap.
leher mereka memanjang, kumis mereka menghilang, dan seluruh tubuh mereka ditutupi oleh bulu-bulu yang berwarna putih. Sekarang, ayo kita dengarkan teman-teman kita. Raja dan Perdana Menteri yang berubah menjadi bangau mendekati bangau-bangau tadi. Ajaib, mereka bisa mengerti apa yang para bangau bicarakan. Selamat pagi Nyonya Kaki Panjang, kau datang pagi sekali hari ini. Senang bertemu denganmu Nona Cerewet. Aku punya beberapa kadal dan sedikit kodok. Apa kau mau? Tidak, terima kasih. Aku tidak berselera makan hari ini. Tak lama lagi aku akan kedatangan tamu di sarangku. Makanya aku kesini untuk berlatih dansa. Setelah mengatakan hal itu, bangau itu pun berjalan dengan gayanya yang sangat angkuh dan sombong. Kemudian dia berdiri dengan satu kaki dan mengepakkan sayapnya dengan sangat anggun. Sang raja dan Perdana Menterinya tidak bisa menahan tawanya. Hahaha, mereka sangat lucu. Mereka terus dan terus tertawa. Tiba-tiba, apa yang terjadi? Sang raja berhenti tertawa dan berseru, "Aduh, ya ampun!" Perdana Menteri pun tiba-tiba tersadar. Kita tidak boleh tertawa, sang raja. Bagaimana ini? Cobalah membungkuk 3 kali ke arah timur dan berkata, "Mu, mu, mu." Apa ya mantra tadi? Aku lupa, raja. Gimana ini? Tetapi tidak peduli betapa seringnya mereka berseru dengan sungguh-sungguh. Mu, mu, mu. Mereka tidak bisa mengingat mantra itu. Kedua orang yang berubah menjadi bangau itu berjalan tanpa arah di ladang. Bahkan apabila mereka kembali ke istana, tidak ada orang satupun yang mengenali bahwa itu adalah sang raja dan Perdana Menterinya. Kedua bangau itu makan buah-buahan untuk mengisi perut mereka yang sangat lapar. Mereka mungkin akan sakit perut jika memakan kadal atau kodok seperti yang dilakukan bangau yang sesungguhnya. Sang raja dan Perdana Menteri sering terbang di atas kota Baghdad untuk melihat apa yang terjadi di sana. Beberapa hari pertama, seluruh kota menangis sedih karena mereka kehilangan sang raja dan Perdana Menterinya. Tetapi beberapa hari kemudian ada sebuah arak-arakan megah yang disambut meriah oleh penduduk kota Baghdad. Hidup Raja Mirza, hidup Raja Mirza, raja baru kota Baghdad. Sang raja yang melihat hal ini dari atas atap pun terkejut. Ya ampun, Mirza, putra Kasnur sang penyihir menjadi seorang raja. Aku pernah menghukum mereka tanpa ampun. Dia pasti menjebakku, kata sang raja. Sang raja dan Perdana Menteri pergi mencari cara untuk menghilangkan pengaruh sihir itu. Saat matahari terbenam, mereka menemukan istana yang telah hancur dan bernaung di sana. Mungkin pada saat itulah dia akan mengucapkan mantra yang sudah kalian lupakan. Sang raja sangat senang. Kapan dan di mana Kasnur akan muncul? Kata sang raja. Si burung hantu sedikit ragu dan berkata, tapi ada satu syarat. Salah satu dari kalian harus melamarku. Perdana Menteri, kau harus menikahi si burung hantu. Apa yang mulia? Hamba sudah tua dan hamba sudah menikah. Yang mulia masih muda dan lajang. Lebih baik yang mulia saja yang menikahi burung hantu. Sang raja tidak bisa melakukan apapun selain memutuskan untuk melamar si burung hantu. Si burung hantu yang sangat senang berkata, bagus, hari ini para penyihir akan berkumpul. Ayo ikuti aku. Si burung hantu menunjukkan jalannya pada kedua bangau tadi. Setelah melewati lorong yang gelap, mereka melihat cahaya yang datang melalui sebuah tembok yang setengah hancur. Si burung hantu dan kedua bangau itu menahan nafas dan melihat ke dalam ruangan itu. Ada 8 penyihir yang duduk mengelilingi meja di sana. Salah satunya adalah Kasnur. Pada saat itu,
seorang bertanya kepada Kasnur, "Apakah kau telah menggunakan sihir lucu akhir-akhir ini?" Kemudian Kasnur dengan bangga menyombongkan diri tentang bagaimana dia telah menjebak raja dan perdana menteri. Mereka tidak pernah mengira bahwa aku yang menyamar menjadi saudagar sungguh menggelikan. Ngomong-ngomong, apa mantranya? Itu adalah bahasa Latin yang sangat sulit. Mantranya berbunyi mutabor. Apa anak-anak? Mutabor. Pintar sekali. Suara Kasnur terdengar sangat jelas. Kedua bangau itu segera keluar dari istana dengan sangat senang. Si burung hantu berhasil menyusul mereka. Setelah keluar dari istana, sang raja berkata pada si burung hantu, "Kau adalah penyelamat kami. Sekarang aku akan membalas kebaikanmu. Maukah kau menikah denganku?" kata sang raja. Setelah mengatakannya, sang raja melihat ke arah timur. Pada saat itu, perlahan-lahan matahari menunjukkan dirinya dari balik pegunungan. Kedua bangau itu melihat ke sana dan membungkukkan leher mereka yang panjang dengan mengucapkan kata mutabor. Sang raja dan perdana menterinya berubah menjadi manusia kembali. Keduanya menangis berpelukan dan sangat senang. Lalu mereka berdua melihat sekeliling dan terkejut. Di sana berdirilah seorang gadis muda yang sangat cantik, yaitu Putri Lusa. "Yang mulia, apakah kau tidak mengenali burung hantumu?" kata Putri Lusa. Seraya tersenyum dengan mengulurkan tangannya pada sang raja. "Sekarang aku bisa berkata, berubah menjadi bangau merupakan hal yang paling menguntungkan yang pernah terjadi dalam hidupku," ucap sang raja sambil menggenggam tangan Putri Lusa. Ketiganya kembali ke kota Baghdad bersama-sama. Rakyat kota Baghdad sangat bahagia melihat sang raja yang mereka kira sudah meninggal ternyata masih hidup. "Raja kami kembali, raja kami kembali, hidup Raja Kasid," seruan dari penduduk kota Baghdad. Rakyat berbondong-bondong ke istana dan menyeret keluar Kasnur yang jahat dan raja penipu. Sang raja menghukum keduanya. Kasnur akan digantung dan Mirza diperintahkan untuk memilih antara digantung atau meminum bubuk ajaib itu. Mirza memilih bubuk ajaib itu. Dia pun berubah menjadi seekor bangau yang hidup di dalam sangkar seumur hidupnya. Raja Kasid menikahi Putri Lusa dan hidup bahagia di dalam istana. Pelajaran yang bisa kita ambil dari dongeng Raja Bangau apa saja ya anak-anak? Tidak boleh jahat. Pintar, kita tidak boleh jahat. Terus apa lagi? Pintar, kita tidak boleh pendendam. Terus apa lagi? Karena orang jahat itu pasti ada balasannya. Oke, sudah. Terima kasih ya anak-anak sudah mendengarkan cerita dari Bu Firly. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.